Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan ka qati'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para hujjaj, para sesepuh masyarakat dan seluruh jamaah majlis taklim, majlis kajian Masjid Baitur Rahim, tentunya semua iringan doa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan kita kesehatan zahir dan batin, dan tidak lupa kita mendoakan jamaah kita yang mungkin kondisinya kurang sehat. Semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama kita di majlis yang mulia ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Tentunya mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini kita berharap semua di bawah redha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang selalu setia ila yaumal qiyamah. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kajian kita pada pagi hari ini yaitu babul mubadarati ilal khairat. Suatu bab yang menerangkan supaya kita bergegas atau segera melakukan al-khairat, semua bentuk kebaikan. Jadi bentuknya jamak ya. Khairun khairani khairat ya. Jadi bab yang menerangkan agar kita bergegas atau segera melakukan suatu kebaikan. Ya. Kenapa para jamaah kita bergegas melakukan suatu kebaikan? Sebab kehidupan kita para jamaah adalah harian sebenarnya. Ya. Hidup ini adalah harian. Artinya apa, yang hari ini mungkin kita ada, besok belum tentu ada. Ya.
Besok ada, belum tentu lusanya ada. Itulah hidup, itu adalah harian. Hari ini mungkin si fulan sehat, besok belum tentu sehat. Terus berganti. Makanya dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wahai umatku, sabda Rasulullah, idza asbahta, kalau engkau berada di pagi hari, ya, Allah berikan kita dengan nikmat iman, sehat, berada kita di asbahta, di pagi hari. Fala tantaziril masaa, jangan menunggu waktu sore untuk melakukan kebaikan. Karena memang kehidupan kita ini adalah harian, ya. Jadi apabila engkau berada di waktu pagi hari dalam kondisi baik, jangan menunggu waktu datangnya sore untuk melakukan suatu kebaikan. Lalu selanjutnya Rasulullah juga mengingatkan, wa idza amsaita, ya, apabila engkau berada di waktu sore, fala tantadhiris sabaha, jangan menunggu waktu pagi. Jadi begitu kesempatan yang Allah berikan kepada kita para jamaah, maka segera, tidak boleh ditunda. Nah, ini kesempatan yang baik bagi kita di tengah-tengah kondisi kita yang belum normal para jamaah, ya. Tetapi masih kita mematuhi, ya, protokol kesehatan dan semua ikhtiar kita lakukan, masih kita bisa meluangkan waktu kita, ya, dalam rangka sholat berjamaah, mengikuti kajian, ya, tentunya menambah khazanah keilmuan kita. Nah, Rasulullah mengingatkan kita, kalau engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Demikian juga ketika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya waktu pagi, ya. Bahkan Rasulullah SAW pun menyebutkan, ya, gunakan sihatika, ya, waktu kita sehat ini sebelum datangnya yang namanya sakit. Nah, inilah himbauan Rasulullah SAW, ikhwan dan akhwat, ya, sehingga kita bergegas melakukan suatu kebaikan. Dalil yang kita ambil, yang pertama para jamaah, kita mengambil surah Ali Imran ayat 133, 134 dan 135. Ini dalil kita tentang bergegas melakukan suatu kebaikan. Bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, bergegaslah. Oh, ini ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk segera. Padahal sama kita maklumi, al-ajalu minasyaitan katanya. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Ya, nggak boleh bergegas, nggak boleh, ya, cepat-cepat. Yang kita maklumi, kita boleh terburu-buru itu ketika mengurus jenazah, ya, membayar hutang, ya, ada tamu misalnya datang ke rumah, kita suguhkan ala kadarnya. Dan yang tugas kita boleh juga terburu-buru antuzawwijuha, menikahkan putra putri kita jikalau memang sudah layak untuk berkeluarga. Yang lainnya itu ala ajalu minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Tapi ini ada ayat yang menganjurkan kita untuk sari', artinya bergegas, cepat-cepat. Ternyata menambah khazanah ilmu pengetahuan kita para jamaah. Di mana dan apa yang perlu kita lakukan yang dianjurkan oleh Allah untuk bersegera itu ila maghfirah. Tapi ila itu menuju, ya, maghfirah itu ampunan. Jadi maghfirah itu, ikhwan dan akhwat, dari bahasa Arab asal katanya ghafara. Makna ghafara itu menutupi. Ya.
Rumah kita misalnya para jamaah terus ada apa namanya gentengnya itu bocor ya atau pecah ya. Nah, kita tutupi. Itu namanya ghafara. Dalam kehidupan kita begitu banyak kekhilapan yang kita lakukan, kekeliruan yang kita lakukan ya, sadar atau tidak sadar, kecil, sedang ataupun besar, ghafara ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ya sifat Allah dalam Asmaul Husna atau nama-nama Allah dalam Asmaul Husna itu Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Makna Ghaffar, maghfirah diambil dari ghafara, menutupi. Ya. Nah, kita berani berinteraksi kan dengan masyarakat, dengan sahabat teman kita karena begitu banyak aib-aib kita yang Allah tutupi. Karena itu segera kalian menuju maghfirahnya, ampunan Allah, agar segala kekeliruan kita itu maghfirah ay ghufira lahu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau rumah itu ada yang bocor, pecah gentengnya, ganti, tutupi ya, supaya enggak bocor lagi. Nah, itulah ya. Segera kalian menuju ampunan Allah ya. Supaya itu semua Allah tutupi, dalam arti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemana lagi kita harus bersegera itu telah menuju ampunan Allah wa jannah ya. Dan segera kalian menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan tujuan akhir kita para jamaah, mendapatkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ardh, di mana surganya Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Ya. Enggak bisa kita gambarkan bagaimana luasnya yang namanya jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Ya. Kalau dalam ilmu orang yang mempelajari bumi itu kan para jamaah astronomi ya, bahwa bumi ini dilihat kecil sekali para jamaah, sekecil biji kacang, ya. Nah, matahari itu sebesar bola. Bayangkan kalau bumi ini sekecil biji, ya. Kacang kita ini sebagai manusia sekecil apa di bumi ini? Enggak ada apa namanya, enggak ada apa-apanya kita sebagai manusia ini para jamaah, ya. Karena itu enggak ada dan tidak pantas ya, tidak boleh apapun yang ada pada diri kita ya untuk kita agungkan, untuk kita sombongkan. Baik itukah kesehatan, ilmu ya, materi, semuanya ya. Karena kita begitu kecil ya. Subhanallah para jamaah ya. Nah, kita segera menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu dalam doa-doa kita para jamaah ya, kita jangan merasa khawatir para jamaah, kita jangan merasa ragu para jamaah kalau kita cinta kepada kebaikan, cinta kepada majlis-majlis semacam ini para jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba ilayya. Ya. Seseorang itu nanti dikumpulkan siapa temannya suka kumpul waktu hidup di dunia. Ya. Nah, kumpul kita semacam ini para jamaah, diberikan kita waktu, kesehatan, hadir kita ya di masjid kita ini para jamaah, menunaikan sholat berjamaah, mengikuti kajian, insya Allah ya. Nanti ta'aruf, saling kenal juga kita, ketemu juga kita di yaumul qiyamah. Tentunya harapan kita semoga masuk jannahnya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini harapan kita para jamaah, hikmah besar itu. Nah, karena itu menuju kalian surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Akan tapi apa? Uiddat lil muttaqin. Di mana surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nih. Jadi khusus ternyata surga itu bagi orang-orang yang bertakwa para jamaah ya. Lanjutan sedikit ayat ini, siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Ya, 134. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
Inilah yang disebut kriteria orang yang bertakwa itu. Siapa orang yang telah disiapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia selalu menginfakkan ya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya fis-sarra'i wad-dharra. Baik ketika lapang maupun sempit. Artinya di sini tersilat suatu keistiqomahan para jamaah. Ya. Ada keistiqomahan kita dalam berinfak itu. Jadi terus menerus kalau coba dibuka sejarah khazanah para penyebar Islam misalnya di Nusantara para jamaah ya. Nah kalau kami membaca khazanah keilmuan itu di tanah Sasak Lombok itu ya, bahwa ada semacam kerajaan Seleparang itu yang mengagungkan yang membawa Islam itu diantaranya ya para Sunan Malik, Ibrahim. Dulu mereka pekerjaannya apa para jamaah ketika sampai di suatu wilayah itu setiap pagi hanya membagikan sarung kepada masyarakat. Sarung dibagikan supaya mereka belajar untuk sholat. Ya. Nah artinya apa para jamaah? Mereka itu selalu yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Ini orang-orang yang kriteria muttaqin. Ya. Lalu wal kaziminal ghaiz, ya. Dia mampu menahan ya marahnya. Dia punya kesempatan ya. Dia memiliki peluang untuk melampiaskan emosinya misalnya, ya. Akan tapi dia kaziminal ghaiz, mampu menahannya, ya. Nah, inilah orang-orang yang disebut adalah orang-orang yang kedua cirinya orang-orang yang bertakwa. Ini sekedar pengulangan ayat ini ya. Wala'afina 'anin nas. Lalu orang yang bertakwa itu juga kriterianya afina 'anin nas, suka memaafkan. Ini memaafkan manusia. Kalau kita sudah melakukan sesuatu para jamaah ya, kita serahkan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ada kehilapan, kekeliruan afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang muhsinin. Orangnya muhsin ya ihsan perbuatannya. Makanya di dalam Al-Qur'an salah satu kan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh mempersekutukan Allah, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat ihsan. Ihsan itu artinya para jamaah, kita dikasih satu, kalau dibalas lagi satu kebaikan itu namanya jaza. Ada orang mengasih kita satu ya, kita balas dengan satu kebaikan, itu namanya jaza. Tapi kalau ada yang memberi kita satu, kita balas 2, 3, 4 atau lebih, itu namanya ihsan. Jadi kalau kepada orang tua kita segala kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita, ya. Kalau dalam surah Luqman tuh orang tua hamalat ummu wahnan ala wahnin, ya. Ibumu mengandungmu dalam kondisi wahnan, sakit ala wahnin, di atas sakit. Artinya apa? Derita di atas derita. Maka balaslah semua itu ihsanan, dengan balasan yang berlipat. Itu makna ihsan itu ya. Nah di sini Allah menyukai orang-orang yang muhsin, banyak berbuat kebaikan. Jadi kepada orang tua kita membalasnya berlipat, ikhwan dan akhwat ya. Nah lanjut dalam ayat yang ke-135 ya, walladzina idza fa'alu fahisyah. Dan apabila dia melakukan pekerjaan yang fahisyah, keji, ya, au zalamu anfusahum, ya, ataupun dia suka menzalimi dirinya sendiri, ya, berbuat zalim kepada diri sendiri, ya. Nah ini sering mungkin kita menzalimi diri kita sendiri, ikhwan dan akhwat, ya. Dalam arti apa? Seluruh anggota badan ini tidak kita berikan haknya. Sebab kan kita mengenal
sumber-sumber dosa itu. Ya, mata kita ini melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, telinga sering mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, kaki melangkah ke tempat yang tidak disukai oleh Allah. Begitu banyak sumber-sumber dosa yang ada di dalam tubuh kita ini, maka perlu ditaubatkan juga para jamaah. Mata ini perlu kita taubatkan, telinga ini perlu kita taubatkan, kaki ini perlu kita taubatkan. Ya. Nah, kalau Rasulullah sab'ina marratan 70 kali beristighfar, itu litashri namanya ya. Untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Padahal di dalam surah Al-Mulk Rasulullah itu ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosanya yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Jika ada akan tapi selalu beristighfar. Litashri, untuk mendidik, untuk mengajar umatnya, supaya kita harus lebih lagi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang fahisyah au zalamu anfusahum, zakarullah, segera dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria orang-orang yang disebut uiddat lil muttaqin ya. Maka mereka disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, ini dalil kita ya tentang bergegas melakukan suatu kebaikan. Di dalam surah Ali Imran Allah memerintahkan kita untuk tidak boleh ya menunda-menundanya. Kita melihat satu hadis para jamaah. Hadis yang pertama, fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal salih. Badiru, segera ya, segeralah kalian melakukan amal-amal yang baik ya. Kenapa? Fitanan, karena akan terjadi suatu fitnah. Apa makna fitnah di sini? Makna fitnah itu ay al-imtihanu wal ikhtibaru wal adabu. Sebelum terjadinya suatu fitnah, segera kalian melakukan amal kebaikan karena akan datang suatu fitnah. Bukan berarti fitnah si A membeberkan aib si B, si B memfitnah si A, bukan itu maksudnya. Fitnah di sini maksudnya adalah akan terjadi banyak ujian, ya, cobaan, azab, kerusuhan. Nah, ini sekarang ini para jamaah. Banyak sekarang fitnah kan. Informasi-informasi ya yang kita dapatkan seakan nanti fitnah itu ada keseimbangan antara yang hak dengan yang batil. Berita yang benar dengan yang bohong itu hampir seakan-akan seimbang. Itu fitnah. Ya, banyak kerusuhan. Makanya disebut ini kita zamannya oleh Rasulullah zaman yang kedua. Kan terjadinya yaumus sa'ah. Kan nama lain daripada kiamat itu kan yaumul qiyamah, yaumul ba'si, yaumus sa'ah. Sa'ah itu kan artinya jam. Sa'atun jam, ya. Yaumun hari, yaumus sa'ah hari jam kalau diartikan gitu. Tapi maknanya yaumus sa'ah hari kiamat. Sementara sa'ah itu artinya jam. Sa'ah ya sesaat. Jadi kiamat itu sesaat. Pendek sekali para jamaah. Akan tiga dialamikan. Rasulullah menyebutkan begitu Rasulullah lahirnya Rasulullah dan jarak dengan kiamat itu kahataini, Rasulullah menyebutkan seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi begitu lahirnya Rasulullah dengan jarak kiamat itu dekat sudah. Itu fase pertama kiamat kan. Makanya tanda kiamat lahir Rasulullah berarti dekat. Kahataini Rasulullah menyebutkan. Jaraknya Rasulullah dengan sa'ah kiamat itu dekat sekali. Lalu fase kedua setelah Rasulullah, fase fitnah. Nah ini zaman fitnah ini. Seakan kita kalau zaman fitnah ini para jamaah ya, hatta yarau hasana malaysa bil hasani, kata para ulama.
Zaman seperti fitnah itu nanti fase kedua itu kiamat itu hatta yarau hasana malaysa bil hasani. Seakan-akan ya yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itulah fase yang kedua. Ini kerusuhan kan, ya. Makanya 4 saja kita miliki para jamaah kalau mau tenang kehidupan kita. Ya. Kan kita meyakini para jamaah di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Semua yang ada di muka bumi ini, ya. Sampai dedaunan yang jatuh pun semua atas izin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakin kan itu para jamaah. Nah, karena itu 4 hal ini para jamaah. Pertama apa yang kita perlu miliki dalam kehidupan ini? Sabar. Karena Rasul menyebutkan as-sabru nisful iman. Sabar ini separuh daripada keimanan. Ya, sabar yang perlu kita miliki dalam semua hal para jamaah. Ya, enggak perlu kita mengeluh dalam kondisi misalnya semacam ini. Kita bisa menghitung wa in ta'uddu nikmatallah. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kita enggak akan mampu. Semenjak kita lahir para jamaah sampai hari ini berapa tahun umur kita, baru kita diuji oleh Allah misalnya ya, dengan datangnya ujian, fitnah ya. Yang kondisi belum normal, belum sampai 2 tahun, banyak ya yang sudah menipis kurang imannya. Sabar ya, dibanding kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terlalu banyak. Jangan sampai hilang kebaikan-kebaikan itu ya. Jangan sampai kita mengatakan ya Allah kok begini, macam-macam lah ucapan. Jangan sabar. Ini sabar yang pertama. Lalu yang kedua kita miliki apa? Syukur. Nabi juga menyebutkan asyukru nisful iman. Syukur separuh daripada iman. Jadi kalau 2 ini sudah kita miliki, sabar, syukur, sabar, syukur. Ya. Jangan sampai makanya cuma sabar ini kan semacam ada tekanan karena ada batas gitu ya sering. Wah, Pak Ustadz saya pertama, kedua, ketiga sudah habis sabar saya. Padahal sabar itu sudah memiliki batas. Sering kita juga memberikan seorang, kalau kita kasih ya sedikit, ya dia tidak berterima kasih. Sering kita mengucapkan, kamu tidak bersyukur. Masih ada batasannya kedua ini, sabar dan syukur ini. Nah, untuk menguatkan sabar dan syukur ini, ikhwan dan akhwat, miliki 2 sifat lagi. Apa yang pertama itu? Yang pertama adalah redo. Ini redo, ini tingkatnya. Anda harus redo dengan kondisi saat sekarang ini, nggak ada pilihan. Ya, ketika Anda sabar harus redo. Nggak usah berkomen semacam begini begitu. Redo saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, semua yang ada di muka bumi ini hatta ya, sampai daun pun yang jatuh semua atas izin dan sepengetahuan Allah. Ya. Kita ujian sekarang ini, diberikan ujian oleh Allah ya. Belum stabil kondisi kita ini atas izin Allah apa bukan? Jadi kita harus redo semua ini para jamaah. Redo kita menerimanya. Supaya rasa sabar syukur ini kuat, redo. Itu yang disebut ya, yang sering kan kita masuk dalam zikir pagi dan sore itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kalau kita sudah mengikrarkan raditu billah, saya redha ya Allah engkau sebagai Tuhan. Jadi apapun ya yang Allah berikan kepada kita, suka, duka, senang ataupun tidak senang, kita redha terima. Ya. Kalau kita sudah sampai tingkat redha para jamaah, maka yang tertinggi muncul keikhlasan. Orang kalau sudah ikhlas, subhanallah. Kita sering melihat orang misalnya, kenapa kamu mau melakukan pekerjaan ini? Ya, kenapa kamu mau capek lelah semacam ini? Ya, ketika kita tanya dia, saya melakukan ini ya karena saya
redo dengan orang yang merintahkan saya. Di dalam 4 hal ini para jamaah hendaknya kita sabar, syukur, ya. Lalu yang ketiga, kita harus redo. Maka ketika sampai tingkat redo ini muncul ikhlas dalam beramal. Nah, ini fase yang kedua, ini kita fase fitnah. Hatta yarau hasana malaysa bil hasan, ya. Seakan-akan yang baik tidak dianggap baik, ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini fase yang disebut dengan fitnah, ya. Nah, baru kiamat yang ketiga itu adalah yang puncaknya ketika matahari terbit dari barat. Jadi 3 yang disebutkan oleh Rasulullah fase ini, kita sekarang fase kiamat itu akan terjadi pertama ketika Rasulullah lahir, sudah fase pertama. Karena jarak dengan kelahiran Rasulullah dan kiamat itu sangat sa'atain, sesaat. Ya. Sedikit sekali, ya, para jamaah. Lalu fase yang kedua adalah fase fitnah. Ya, fase seakan kita berada di dalam fitnah ini, kita berada di pada berhadapan dengan warna yang gelap gitu. Di suatu ruangan yang gelap, sulitnya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berita yang benar dan berita yang hoax. Nah, inilah para jamaah, ya. Karena itu segera kalian melakukan suatu kebaikan, kata Rasulullah. Ya, sebelum datang suatu fitnah itu seperti apa? Gambaran fitnah itu Rasulullah menyebutkan kaqati'il lailil muslim, ya. Seperti hilangnya malam, sirna malam itu dengan munculnya pagi. Ini kan berlahan-lahan. Malam itu hilang dengan munculnya syuruk. Nah, itu masa gelap itu, malam itu, ya. Fitnah itu, kegelapan itu akan hilang. Nah, karena itulah sebelum datangnya, ya, fitnah itu seperti malam yang muslim yang gelap, ya. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana kondisinya ar-rajulu, seseorang itu pada waktu pagi banyak kalian temukan mukminan, dia beriman. Wa yumsi kafiron, dan sore hari dia kafir. Jadi ini kondisi yang kita lihat. Paginya dia masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sore hari dia kafir. Atau wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ya, pagi sore hari dia beriman, wa yusbihu kafiron, paginya dia kafir. Banyak fenomena yang kita lihat begitu, orang menjaga keimanannya, akidahnya, ya. Dia mampu, akan tapi sore hari atau bergantian seperti harian tadi. Hari ini, ya, dia masih tetap melaksanakan yang baik, besok enggak. Nah, inilah bagaimana gambarannya mereka waktu pagi terkadang beriman, sore dia menjadi orang yang kufur. Atau sore dia menjadi orang yang beriman, pagi dia menjadi orang yang kufur. Yabi'u dinahu bi'ardim minad dunya. Banyak kalian akan lihat orang menjual din agamanya itu bi'ardim minad dunya, dengan kepentingan dunia. Dijual agamanya demi dunia. Kita sudah sampaikan dunia itu 2 maknanya. Pertama, dunia itu maknanya daniyun hina. Itu makna dunia. Dunia kan dari bahasa Arab dunia. Maknanya daniyun hina. Orang yang menghabiskan waktunya 24 jam mengejar dunia, itu daniyun, orang yang hina. Lalu yang kedua, makna dunia itu dana. Maknanya apa? Dekat, qorib. Dunia ini dekat apa aja? Dekat-dekat dengan kematian kita, ya. Dekat dengan ajal, dekat dengan rezeki kita. Dekat, itu makna dunia. Nah, kondisi ini para jamaah, nanti banyak orang yang menjual agamanya. Maknanya apa? Meninggalkan ajaran agama ini hanya dengan kepentingan dunia. Ditinggalkan ajaran, ya, yang sebenarnya selalu yang tegak teguh dia pegang, tinggalkan. Segeralah, ya, melakukan hal yang baik. Gambaran ini para jamaah begitu banyak orang yang menjual agamanya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang kedua, sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Nah, ini sahabat Rasulullah menceritakan sallaitu, aku salat. Katanya. Sahabat salat, berarti ini para jamaah. Wara'a kan di belakang, amama di depan. Ya pasti di belakang, bil Madinah, di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai makmum. Ada kisah di sini sahabat salat al-asra, salat asar. Berarti ada sahabat salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di Madinah. Dalam hadis yang kedua ini kisah pada waktu salat asar sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di Madinah. Pasallama, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai salat asar bersama para jamaah, para sahabat. Summa qama musri'an, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri. Jadi begitu selesai salam Rasulullah, ya, langsung Rasulullah berdiri musri'an, ya, segera cepat dia berdiri. Fatakhatta riqaban nasi, lalu dia melewati para sahabat, ya, makmum gitu. Jadi pernah dalam kisah hadis ini para jamaah, Rasulullah sholat di Madinah, sholat asar bersama para sahabat. Summa, nah kalimat summa ini ada di dalam orang mengkaji ilmu nahwu shorof itu huruf ataf namanya, ya. Ada kalimat waw, summa, ada perbedaannya. Kalau huruf waw itu dan, ya, misalnya Muhammad dan Amir masuk ke Masjid Baitur Rahim. Jadi sudah di depan dia, Muhammad masuk, Amir masuk. Tapi kalau pakai summa, Muhammad summa kemudian Amir masuk ke Masjid Baitur Rahim. Muhammad yang masuk, ada jedahnya gitu, ya, baru Amir. Ya, kalau pakai wawu langsung nggak ada jedahnya. Nah di sini Rasulullah pakai summa dalam hadis ini. Ada jedahnya, jangan diartikan begitu Rasulullah selesai sholat asar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, langsung berangkat. Enggak, ada jedahnya, duduk sedikit. Kenapa? Karena ba'da sholat itu adalah waktu yang dimana doa kita mustajab. Sesibuk apa kita para jamaah, selesai kita sholat fardu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, misalnya membaca doa minimal Allahumma rzuqna husnal khatimah lah. Ya Allah berikan kami wafat dalam husnal khatimah. Kita baca doa dalam, jangan tinggalkan ini. Di zaman sekarang jangan pernah meninggalkan doa ba'da sholatil mafruḍah, setelah selesai sholat fardu. Apakah kita berdoa di dalam hati kita? Jangan ditinggal. Nah ini Rasulullah sempat begitu, assalamualaikum, duduk sebentar, lalu Rasulullah musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujri nisaihi. Rasulullah lalu melewati, ya, para sahabat masuk ke hajar, hujrah, kamar nisaihi, istrinya. Karena kan Rasulullah berdekatan rumahnya dengan masjid, ya. Rasulullah langsung masuk dalam rumah itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Papaza'an nasi min sur'atihi, ya. Maka annas, manusia, artinya para sahabat itu yang ikut sholat itu tercengang gitu, ya, melihat Rasulullah. Fakharaja alaihim, tapi Rasulullah keluar kembali, balik lagi ke masjid. Nah ada gak kita para jamaah? Nah begitu para jamaah kita misalnya sholat subuh atau sholat maghrib, ya, atau sholat isya, selesai sholat balik ke rumah, ya, ada yang ketinggalan balik lagi gitu. Nah ini Rasulullah begitu keluar selesai sholat asar pulang, ya, tapi fakharaja alaihim, tiba-tiba Rasulullah datang lagi, ya, berarti melanjutkan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para'a annahum qad ajabu min sur'atihi, maka para sahabat merasa ajabu, ajib. Kalau bahasa Arab pakai ain itu, ya, ajib, heran. Nah, sering kita mendengar teman kita, ya, ajib kamu. Ajib itu merasa kagum, heran. Ajib saya Ustadz melihat si fulan. Berarti kita ada rasa kagum kita kepada si fulan. Itu namanya ajib.
Para sahabat ajib, merasa kagum melihat Rasulullah. Begitu selesai sholat asar, cepatnya ya melangkahi para sahabat pulang, tapi tiba-tiba datang lagi. Itu yang membuat para sahabat merasa ajib, kagum, heran. Ya. Lalu Rasulullah SAW ya berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, zakartu syai'an min tibri indana. Tadi saya lakukan itu karena zakartu, saya ingat, kata Rasulullah, syai'an, sesuatu. Ya. Saya ingat sesuatu, tibrin. Kalau tibrin ini sejenis sedikit emas gitu ya, yang ada di rumah. Berarti ini Rasulullah sholat asar. Para jamaah ini kisahnya dalam sholat asar. Rasulullah teringat ada emas di rumahnya. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, langsung ambil emas itu. Ya. Pakarihtu an yahbasani, maka pakarihtu, saya nggak suka. Kalau bahasanya, saya benci sesuatu yang bisa mengganggu pikiran saya kalau mau ibadah. Nah ini para jamaah. Jadi apapun ya, kalau kita mau ibadah bersihkan dulu. Ya. Jangan ada nggak ini hal-hal yang akan mengganggu pikiran kita. Makanya perlu juga beristighfar, kita astagfirullahaladzim. Sebelum kita membaca Al-Quran, ta'awuz, bermohon kepada Allah, istighfar supaya tidak terganggu. Nah, ada sedikit emas yang mengganggu pikiran saya, kata Rasulullah. Saya ingat langsung aja keluar. Fa'amartu bikismatihi, maka begitu Rasulullah membawa emas itu, langsung diberikan kepada para sahabat, bagi-bagi emas ini. Artinya apa? Rasulullah segeranya melakukan suatu kebaikan, tidak mau menunda itu. Begitu dia ingat ada sesuatu, langsung dibagikan. Wa fi riwayatin, bahkan dalam satu riwayat itu, pakarihtu an ubayyatahu, ya. Maka saya benci, kata Rasulullah, kalau itu bisa sampai nginap di rumah saya. Jadi khawatir Rasulullah itu sudah waktu asar, ya, khawatir emas itu nanti malam nginap di rumah saya nggak mau, kata Rasulullah, bagi saja, menyegerakan. Ya. Ini ikhwan dan akhwat, kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita para jamaah akan dipertanggungjawabkan. Ya, yang nanti dalam satu riwayat itu kan yang nggak ditanya kita itu yang kita pakai ini para jamaah. Baju kita berapa banyak di rumah, kita pakai apa tidak, itu nanti dipertanggungjawabkan. Makanya ikhwan dan akhwat, kalau memang ada pakaian yang memang sudah ya jarang dipakai, infak, sedekahkan saja, jangan ditaruh di lemari banyak-banyak. Semuanya, ya. Untuk apa para jamaah itu coba? Banyak saudara-saudara ikhwan akhwat kita yang membutuhkan para jamaah, ya. Misalnya di kampung-kampung halaman, masih mereka butuh kok. Kita berganti setiap hari ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat kehidupan, pagi hari ganti, ntar siang hari ganti. Nah mereka subhanallah. Kemarin ayahanda ya Bapak Haji Arif, saya sampai di Lombok itu, anak-anak itu ya 2-3 hari terkadang belum dicuci bajunya, memang baju 2 baju. Nah ini para jamaah ya, Rasulullah benci hal semacam itu. 2 hadis ini para jamaah kita sampaikan ya para jamaah tentang dalil segera melakukan suatu kebaikan dalam surah Ali Imran, dan 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lalu yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini referensinya kita mengambil dari kitab yaitu Riyadhus Shalihin. Ya. Begitu banyak di dalam Riyadhus Shalihin itu per bab itu ya, satu bab tapi diawali setiap bab itu dengan ayat Al-Qur'anul Karim, lalu dipaparkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat, sebelum kita tutup, bisa ada waktu mungkin ya, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Sebelum pertanyaan disampaikan pada kami, alhamdulillah di bawah sudah disiapkan sokongan. Mungkin ada yang mau tanya,
Baik. Oh ya, silakan ya. Tadi dijelaskan ya bahwa Nabi bekas Ya. habis sholat asar itu ada emas. Tibr. Emas. Tibr. Lalu emas dibagikan. Nah kalau kita semua ini mungkin ada bukan emas, mungkin ada uang. Tapi ya kita simpan. Siapa tahu besok bisa atau gimana kita bagikan. Bagaimana korelasinya supaya jelas. Jadi supaya yang tersisa di kita kadang-kadang itu Ya baik. Baik ya Anda, baik. kalau Bapak langsung bagikan semua. Oh ya, baik. Ini pertama namanya ya Anda makom. Kedudukan kita di sisi Allah. Dalam memandang itu pertama itu jawabannya. Makom kita itu berbeda-beda. Ada orang yang makomnya seperti dalam hadis Rasulullah, kalau kalian memiliki makom seperti burung yang dia keluar dengan perut yang kosong, maka Allah berikan dia rezeki, ya pulangnya perutnya nggak pernah kosong penuh, kenyang. Itu orang yang makom tawakallah kalian sebagaimana tawakalnya burung. Dan dalam satu riwayat makom. Jadi dia tidak memikirkan ya besok saja udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ya segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala dia sudah memiliki makom itu. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan makan, Allah yang menghidupkan. Pada saat orang yang memberikan pasrah total ya. Ada makom yang saya lupa suratnya ayatnya ya, surat apa dia cuma ayatnya saya ingat, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kalau enggak salah itu surah Al-Jumu'ah ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya nafsu setiap pribadi manusia itu wal tanzur memprogramkan liqad, apa yang akan dilakukan besok. Jadi ayat ini sendiri bagi kita untuk apa? Harus ada program. Satu sisi kan ada ayat yang menyuruh kita, ya. Oh besok ini seperti tadi ada uang, harus saya habiskan ini. Ya besok bagaimana? Nah, program kan. Berarti harus ada program schedule-nya harus ada ya. Kalau memang tadi ada uang lebih, tapi besok buat kita porsikan usaha sini kita sudah lain. Jadi ini perbolehkan. Jadi pertama ada orang yang mungkin Rasulullah mengajarkannya. Jadi kebetulan tadi babnya bab bersegera. Ya. Karena seperti tadi hidup kita ini berbeda dengan hidup harian. Sehat kita pun harian. Hari ini si fulan sehat, bisa jadi besok sakit. Hari ini si fulan ada, besoknya bisa jadi tidak ada. Ya. Nah sebelum itu, sebelum terlambat segera ya, melakukan suatu kebaikan. Akan tapi jikalau ada yang sudah kita dalam Al-Quran programkan juga, ya silakan. Itu tidak menyalahi. Yang penting apa? Niatnya sudah ada kan itu berarti. Dia punya niat ya, cuma menunggu waktunya untuk mengeluarkan itu. Yang tidak disukai adalah punya emas misalnya, punya keuangan misalnya, tapi nggak ada programnya, didiamkan saja gitu. Yang keliru dan salah. Allahu a'lam bishawab. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada jamaah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari yang kecil. Ya. Kalau diumpamakan dari yang kecil itu para jamaah minumnya Rasulullah kan. Rasulullah mengajarkan kita minum, para jamaah minum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang minum lagi Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali. Siapa yang minum seperti ini, ya, dan dicontohkan Rasulullah, selama air minum itu ada di badan kita, segar orang itu melakukan suatu kemaksiatan. Jadi kita yang kecil ajarkan, ambil minum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita
cita-citanya saya ingin merubah wajah kampung halaman. Gak mampu dia merubah ya kondisi kampung halamannya, diperkecil lagi cita-citanya. Kalau begitu saya ingin merubah ya keluarga. Gak mampu dia merubah keluarganya, diperkecil lagi cita-citanya. Kalau itu ingin saya merubah diri saya sendiri. Jadi rubahlah diri kita sendiri, maka akan mendapat keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Perkecil dari hal-hal yang kecil kita menjalankan ya ibadah-ibadah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Selalu mengiring doa. Mudah-mudahan kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua akhir hayat kita para jamaah dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tutup taklim kajian kita ini dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu minkum wassalamu alaikum.